Film ini dibuka dengan Komite Angkatan Bersenjata Senat yang mewawancarai pensiunan perwira Angkatan Darat bernama Theodore Hayes untuk jabatan Sekretaris Angkatan Laut. Topik yang sedang dibahas saat itu adalah peran terbatas yang diberikan kepada wanita di Angkatan Laut, dan Hayes mencoba mempertahankan pendiriannya. Tiba-tiba, Lillian DeHaven, yaitu senator dari Texas yang memimpin sidang ini, menyela pidato Hayes yang setengah hati. Dia membantah poin-poin yang disampaikan Hayes dan mengatakan bahwa sikap Angkatan Laut terhadap perempuan di ketentaraan secara keseluruhan secara historis memang buruk. Untuk membuktikan pendapatnya, ia mengeluarkan sebuah berkas rahasia bernama Luck Report dan memberikan salinannya kepada semua anggota sidang. Sang senator melanjutkannya dengan temuannya dan mulai membacakan kutipan-kutipan dari laporan tersebut. Laporan itu berisikan rekaman pernyataan dari pejabat tinggi Angkatan Laut yang tampaknya menggambarkan prajurit perempuan kurang kompeten serta sering mengeluarkan pernyataan misoginis. Setelah mendengar pendapat yang meledak-ledak ini, Angkatan Laut segera mengadakan pertemuan pribadi dengan DeHaven. Dia menyetujui pertemuan tersebut dan segera duduk bersama para pejabat dari Departemen Pertahanan atau DoD di kantornya. Namun orang-orang dari DoD sangat menentang keras membiarkan wanita di Angkatan Laut dan telah menyusun rencana untuk menggagalkan upaya DeHaven. Mereka memberinya rencana integrasi yang mengatakan bahwa jika seorang peserta pelatihan wanita mampu melewati program evaluasi yang ditetapkan oleh Angkatan Laut, mereka akan mengizinkannya untuk bergabung dengan barisan mereka. DeHaven menyadari bahwa ini adalah jebakan karena DoD akan memilih program pelatihan yang paling sulit untuk kadet wanita dan menjadikannya sebagai contoh. Namun ia tetap menyetujuinya, karena ia tahu bahwa gebrakan yang diciptakan oleh program ini hanya akan membantu karirnya. If women measure up to the men, they've got the job. That's what's on the table. We get our man, you get your gender-blind Navy, Senator. Di luar kantor Senat, para pejabat DoD bertemu dengan Hayes dan mendiskusikan program mana yang harus mereka pilih untuk kadet perempuan DeHaven. Mereka setuju dengan tim pengintai gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat atau CRT, yaitu sebuah program seleksi yang melelahkan di mana hampir 60% kandidat berhenti sebelum minggu keempat dengan minggu ketiga yang sangat intensif dan dilabeli sebagai minggu neraka. Para pejabat pria ini sangat yakin bahwa tidak akan ada wanita yang berhasil melewati minggu pertama. Adegan kemudian bergeser ke ruangan pemantauan satelit Angkatan Laut, di mana analisis topografi bernama Letnan Jordan O'Neill sedang berusaha membawa pulang tim SEAL dari zona perang yang aktif. Ruang kontrol telah kehilangan kontak dengan tim, dan seorang pejabat menyarankan untuk mengirimkan bantuan tambahan untuk mengeluarkan mereka. Namun proses ini akan memakan waktu 18 menit, karena tim pendukung tambahan akan membutuhkan waktu selama itu untuk mencapai titik penyelamatan yang telah ditentukan. But that's behind them. They'll want to keep moving seaward, sir, yet find a spot that gives them the line of sight on the satellite. This plateau here, that's where I'd head, sir. Di sisi lain, O'Neill mengusulkan untuk mengubah titik penjemputan. Dia menunjukkan bahwa tim SEAL terdiri dari para prajurit berpengalaman yang akan mencari jalan keluar yang lebih aman dari zona perang. Dengan demikian, meskipun komunikasi langsung dengan tim telah terputus, mereka harus mencari lokasi penyelamatan yang lebih baru. Dia kemudian dengan cepat menganalisis citra satelit di area tersebut dan menentukan area yang akan memangkas waktu penyelamatan hingga setengahnya. Rencananya mendapatkan lampu hijau, dan tepat setelah 9 menit, tim SEAL membangun kembali kontak dengan ruang kontrol dari titik yang sama yang ditunjukkan oleh O'Neill. Mereka kemudian segera diselamatkan, mencegah terjadinya bencana besar. Sementara itu, Senator DeHaven dan timnya memeriksa daftar kandidat untuk program CRT Angkatan Laut. Dia menolak seorang atlet triathlon karena sangat kurus dan atlet angkatan besi juara karena berotot hampir seperti pria. Dia ingin peserta pelatihan wanita sesuai dengan penampilan tradisional seorang wanita, sehingga dia dapat membuktikan bahwa wanita manapun dapat menjadi bagian dari Angkatan Laut dan wanita tidak selalu harus terlihat kuat secara fisik untuk melakukannya.
Matanya tertuju pada Letnan Jordan O'Neill yang memiliki prestasi mengesankan sebagai peserta Olimpiade Triathlon dan juga berprestasi secara akademis. Dia juga cocok dengan kriteria The Haven yang feminim secara tradisional. Setelah hari yang sibuk di tempat kerja, Letnan O'Neill kemudian bergabung dengan tunangannya bernama Letnan Komandan Roy K. Harper yang merupakan seorang perwira operasional Angkatan Laut. Dia mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil menavigasi situasi yang samar, tetapi juga memperingatkannya untuk tidak terlalu terlibat dalam hal-hal seperti itu karena dia bukan seorang tentara tetapi seorang perwira intelijen. Excuse me, there's a call from the SecNav's office. Saat itu, O'Neill menerima telepon dan diminta untuk segera menemui Senator De Haven di kantornya. Pada adegan berikutnya, sang senator memberikan dokumen-dokumen mengenai program CRT kepada O'Neill dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa jika O'Neill berhasil melewati pelatihan ini, maka akan membuka pintu bagi wanita untuk bergabung dengan Angkatan Laut di masa depan. It's just a test case, Jordan. If things work out, it could well change the military's official policy on women in combat. Malam itu, sang letnan kembali ke rumahnya dan mendiskusikan ide tersebut dengan tunangannya yaitu Roy K. Namun, dia tidak terlalu antusias dengan ide tersebut karena berbagai alasan. Sebagai permulaan, CRT Angkatan Laut adalah program yang sangat sulit yang dapat membuat O'Neill mengalami cedera fisik yang berkepanjangan. Dia juga harus berbagi tempat pelatihan dan tempat tinggal dengan beberapa pria yang tidak diragukan lagi akan menolaknya. Namun jika dia terpilih, ia akan dikerahkan dalam tugas aktif untuk jangka waktu yang sangat lama. Roy K. mengatakan bahwa dia mungkin tidak memiliki kesabaran untuk menunggunya begitu lama. Hal ini menyakiti hati O'Neill yang merasa tunangannya meremehkan kemampuannya dan hubungan mereka. Dia sekarang bertekad untuk membuktikan bahwa semua orang salah dan mendaftar untuk program CRT beberapa hari kemudian. Dia kemudian tiba di pusat pelatihan dan komandan memberinya kamar terpisah jauh dari asrama tempat semua peserta pelatihan pria tidur. Tak lama kemudian tersiar kabar bahwa seorang wanita juga telah terdaftar dalam program ini dan para pria tampaknya tidak senang sama sekali. Malam itu ketika O'Neill tiba di mes untuk makan malam, beberapa pria mencemooh dan melontarkan kata-kata misoginis kepadanya. Look, I don't know what you did to get in here. Split tail's getting through this program. No way, Jose. Keesokan harinya, pelatihan akhirnya dimulai dan komandan menegaskan bahwa sebagian besar prajurit tidak akan bertahan hingga akhir minggu ketiga. Dia kemudian menyerahkan para peserta pelatihan kepada komandan komando bernama John Uragley yang akan menjadi pengawas pelatihan utama mereka. Dia adalah seorang pria yang sangat mengintimidasi dan tampaknya tidak peduli bahwa ada seorang wanita di antara kelompok tersebut. Sambil memeriksa seragam setiap orang, dia membacakan puisi Dr. Lawrence yang secara tidak langsung mengatakan kepada semua orang untuk tidak mengasihani diri mereka sendiri. Setelah itu, para peserta pertama-tama diajarkan cara membawa perahu kelas militer ke laut dan turun dari perahu dengan cepat. Latihan selanjutnya sama beratnya dan menguji kekuatan fisik mereka. Boat crews, stand by your boats. Move your asses! Selama beberapa kali latihan yang melelahkan, Komandan John mendesak mereka untuk berhenti agar mereka tidak perlu mengalami penyiksaan lebih lanjut. Dia telah menempatkan sebuah bel di bagian depan tempat latihan dan siapapun yang ingin berhenti harus membunyikan bel tersebut sebanyak 3 kali. O'Neill tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari John, namun ia tidak dapat menghindari komentar seksis dari peserta pelatihan lainnya.
Keadaan menjadi semakin mengerikan di malam hari karena para peserta diberi waktu 4 menit untuk menyelesaikan makan malam mereka. Mereka semua bergegas menuju dapur dan harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan makanan di piring mereka. Namun saat mereka mulai menyantapnya, para pelatih mulai meneriaki mereka untuk kembali ke lapangan. Mereka dipaksa untuk memasukkan makanan mereka ke dalam tong sampah dan bergabung kembali dengan latihan dengan perut kosong. Rangkaian rutinitas ekstrim ini berlanjut hingga keesokan harinya. Pagi berganti malam dan para prajurit dilatih untuk bertahan di tengah air laut yang membeku. Setelah itu, mereka dievaluasi secara medis dan diizinkan untuk makan makanan yang sama dengan yang mereka buang ke tempat sampah. Ini adalah kekacauan total, tetapi O'Neill menyelinapkan sepotong roti di sakunya dan menyumpah mulutnya dengan sisa makanan dingin. Setelah makan malam, Komandan John memerintahkan mereka untuk menulis esai tentang mengapa mereka ingin bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, tes ini tidak sesederhana kelihatannya. Sementara para prajurit yang lelah dan lapar fokus menulis esai, John memainkan musik opera yang menenangkan agar mereka tertidur. Mereka yang tertidur akan diusir dari camp. O'Neill menggigit roti yang disembunyikannya dan itu membantunya tetap terjaga selama ujian ini. 15 menit kemudian, John kembali ke ruangan tes dan memerintahkan mereka untuk berlari kembali ke lapangan pelatihan. Mereka harus berlari melewati rintangan yang termasuk tetap aman dari tembakan. O'Neill diberitahu bahwa dia akan diberikan platform untuk membantunya melompati beberapa rintangan. Dia memprotes hal ini karena dia ingin diperlakukan sama seperti orang lain. Namun keluhannya ditolak karena buku peraturan Angkatan Darat menyatakan bahwa ketinggian rintangan untuk kadet wanita harus lebih rendah daripada kadet pria. Selama latihan, John mengamati O'Neill menolak menggunakan platform dan justru melewati setiap rintangan seperti rekan-rekan satu timnya. Pada rintangan panjat dinding, dia membantu rekan satu timnya dengan membiarkan mereka memanjat di punggungnya. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sebagai satu kesatuan, rekan-rekan satu timnya tidak menariknya memanjat dinding. Jelas sekali bahwa mereka masih membenci bahwa seorang wanita diizinkan untuk berpartisipasi dalam ruang yang secara tradisional maskulin. Di sisi lain, pelatihan selama 20 jam sehari mulai melelahkan kekuatan mental dan fisik beberapa prajurit. Semakin banyak peserta pelatihan yang mulai berhenti, tetapi yang menjutkan semua orang, O'Neill masih bertahan. Namun, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia diberi platform untuk membuat rintangan lebih mudah baginya. Jadi, dia mencoba untuk berbicara dengan komandan untuk mencoba mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala hal. Yang menjelaskan dengan jelas bahwa ia tidak menyukai ide memiliki seorang wanita di campnya. Karena diperlakukan seperti ini, O'Neill kemudian pergi ke tempat pangkas rambut dan memotong rambutnya, melepaskan penampilan feminimnya. Selanjutnya, dia pergi ke kamarnya yang terpisah dari peserta pelatihan pria dan mengemasi semua barang-barangnya. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke aula umum tempat semua terakhir pria tidur.
Sebagian besar pria di ruangan itu bermasalah dengan keberadaan O'Neill di sana, terutama karena dia membuat tampon. Meskipun demikian, Komandan John memperhatikan tindakan O'Neill dan tidak menerima pendekatan ini dengan senang hati. Adegan tiba-tiba bergeser kembali ke Hayes yang kini telah terpilih sebagai sekretaris Angkatan Laut. Dia dan orang-orang lain dari Departemen Pertahanan tidak terlalu senang dengan berita bahwa O'Neill telah bertahan selama 3 minggu di camp. Dan meskipun eksperimen ini dirahasiakan, prestasinya sejauh ini berhasil masuk ke dalam berita. Publik bahkan memanggil Gizane karena mereka tidak tahu nama aslinya. Kembali ke fasilitas pelatihan, keadaan menjadi semakin ekstrim, namun Gizane masih bertahan. Bahkan dia sekarang berlatih lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa semua pria seksi itu salah. Hasilnya bisa dilihat saat dia kehilangan banyak lemak tubuh dan menjadi berotot. Sementara itu, para reporter berita benar-benar putus asa untuk mendapatkan berita tentang Gizane, yaitu wanita tangguh yang menjalani pelatihan Angkatan Laut yang sangatlah keras. The Navy is still declining to release the woman's name. Suatu hari, ketika O'Neill sedang mandi sendirian, komandan muncul dengan sebuah berita untuknya. Anggota paling senior di timnya dirawat di rumah sakit karena patah kaki. Hal ini menjadikannya sebagai anggota militer yang paling berpengalaman dalam kelompoknya, menjadikannya sebagai pemimpin tim. Di tempat lain, para pejabat DOD dan sekretaris Hayes merasa frustasi dengan bagaimana O'Neill bisa bertahan selama seminggu penuh dan bahkan bertarung dengan para pria. Namun mereka masih berharap dia akan berhenti setelah pelatihan SERE yang merupakan singkatan dari Survival, Evasion, Resistance, dan Escape. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, saya tidak bisa bahasa Inggris. Fase pelatihan SERE kemudian tiba dan para peserta pelatihan diturunkan dari pesawat terbang di lokasi yang tidak diketahui. Mereka harus mencapai target, mendapatkan informasi yang cukup tentang target tersebut, dan mundur sebelum tertangkap. Alih-alih hanya latihan untuk memeriksa kebugaran fisik para prajurit, SERE dirancang untuk melatih skenario dunia nyata. Jika para peserta latihan meminta untuk keluar lebih awal dari lokasi yang mereka tempati, atau jika mereka tertangkap, mereka akan diperlakukan layaknya tawanan perang sungguhan. Sayangnya, selama pelatihan, 2 anggota tim O'Neill tertangkap ketika mereka menolak untuk mengikuti perintahnya. Seorang anggota lainnya kemudian mengalami patah kaki saat bergegas kembali ke tempat yang aman. Ketika mencoba menolongnya, O'Neill juga ikut tertangkap. Mereka hanya peserta pelatihan, tetapi para petugasnya bersikap sungguhan dan bahkan tidak menolong orang yang kakinya patah. Mereka malah menyiksanya agar memberikan informasi tentang lokasi tim lain yang dalam skenario ini berarti berhenti. Ketika tiba waktunya bagi O'Neill, dia kemudian ditanyai oleh Komandan John sendiri. Dengan tangan terikat di belakang punggungnya, John mulai memukulinya tanpa ampun. Simple question, Lieutenant. No reason not to answer unless you want to bleed. Why didn't you carry out your wounded, Lieutenant? You might as well just put me back in the cage. You're not getting anything out of me. Ketika petugas pelatihan lainnya merasa bahwa itu sudah terlalu kejam, John memerintahkannya untuk keluar. Dia kemudian memegang kepala O'Neill dan membantingnya ke pintu. Kemudian di depan semua orang, dia menenggelamkan kepalanya ke dalam air sedingin es. Dia menyiksa O'Neill agar rekan-rekannya satu timnya memberikan informasi mengenai lokasi tim yang tersisa. Namun O'Neill dengan tegas mengatakan kepada rekan satu timnya untuk tetap diam. John kemudian melakukan penyiksaan selangkah lebih maju dan mencoba merobek celananya, mengatakan bahwa ini semua bisa terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Tiba-tiba O'Neill membalas dan berhasil memukuli John di antara kedua kakinya.
Ia lalu melontarkan 2 tendangan keras ke arah tubuhnya, namun John bangkit dan kemudian menjatuhkannya. Dia kemudian menuju ke arah rekan satu timnya, membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk menyadarkannya bahwa dia tidak dilahirkan untuk berkelahi. Mendengar semua omong kosong ini, O'Neill kemudian menghina John dengan memintanya untuk mencium punggungnya. Sekarang semua peserta pelatihan pria menyoraki O'Neill dan bahkan berteriak kepada komandan untuk mencium punggung mereka. Setelah mengubah sekelompok tentara yang tidak cocok dari semua departemen menjadi sebuah tim, O'Neill akhirnya mendapatkan rasa hormat dari John. Fucking hero, man. There's not a line in there. She just made it through SEER training. I just got the word. God damn, that girl is good. Berita tentang kelulusan Gijane dalam pelatihan Sere sampai ke Senator DeHaven yang sangat senang dengan hal tersebut. Setelah menunjukkan keberaniannya, O'Neill mulai mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya yang kini memperlakukannya setara dan sebagai teman. Suatu hari ketika dia keluar dengan teman-teman wanitanya di sebuah pantai, seseorang secara diam-diam berhasil mengambil gambarnya. Kemudian foto-foto tersebut dikirim ke para petinggi yang menuduh O'Neill sebagai seorang homoseksual. Dia diberitahu bahwa berfoto dengan petugas wanita lain saat dia sedang mengikuti pelatihan adalah aib bagi mereka dan organisasi mereka. Maka dari itu, dia akan meninggalkan pelatihan agar seluruh foto-foto tersebut diselidiki. Dia ingin melanjutkan pelatihannya dan percaya bahwa seseorang mencoba menyabotase pelatihannya. Namun, ia diberitahu bahwa setelah ia dinyatakan bebas setelah penyelidikan, ia akan dapat bergabung kembali dengan pelatihan dari awal, yang berarti semua yang telah dilaluinya selama ini akan sia-sia. Geram dengan cara semua orang berusaha menghancurkannya, O'Neill membunyikan bel 3 kali, menandakan bahwa dia secara sukarela mengundurkan diri dari program ini. Dia kemudian kembali ke rumah tunangannya yang memiliki berita membingungkan untuk dibagikan. Dia menunjukkan kepadanya bahwa foto-foto anonim tersebut dikirim dari kantor Senator DeHaven, yaitu orang yang sangat menginginkannya untuk berhasil dalam rangka membuktikan pemberdayaan perempuan. Ternyata, sang senator hanya memanfaatkan O'Neill untuk mengangkat namanya. Dia ingin O'Neill berhasil hanya untuk menakut-nakuti rekan-rekan prianya, dan ketika O'Neill hampir lulus, DeHaven menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan angkatan laut untuk mencegah penutupan berbasis militer di negara bagian asalnya, yaitu Texas. Bahkan ketika O'Neill mengkonfrontasi sang senator mengenai hal ini, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun kemudian, Senator Lillian berterus terang dan menerima bahwa dia memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan politik. Setelah mendengarnya dari mulut iblis, O'Neill mengancam akan membeberkannya. Dia tidak takut untuk berbicara kepada pers tentang bagaimana sang senator memanfaatkan seorang wanita untuk memajukan karirnya. Dengan itu, O'Neill kembali ke pelatihan di mana dia disambut hangat oleh rekan-rekannya. Sekarang tahap akhir pelatihan pun dimulai. Sebelum pelatihan terakhir dapat dimulai, pelatihan ini terganggu oleh keadaan darurat yang membutuhkan dukungan langsung dari peserta pelatihan CRT, sebuah satelit observasi yang ditenagai oleh plutonium berkekuatan senjata telah jatuh ke gurun Libya. Sebuah tim Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat kemudian dikirim untuk mengambil plutonium tersebut, tetapi rencana evakuasi mereka gagal. Dan sekarang, para peserta pelatihan dikirim untuk membantu Ranger dalam rencana evakuasi mereka. Selama misi tersebut, O'Neill hampir saja diketahui oleh seorang tentara Libya. Jadi untuk menyelamatkannya, John menembak tentara Libya tersebut yang membongkar penyamaran mereka. Sekarang, patroli Libya mengetahui kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah mereka dan konfrontasi antara kedua belah pihak pun terjadi. John James harus menjauh dari timnya. Ketika O'Neill melihat peta tim, ia menyadari bahwa Master Chief tidak akan menggunakan rute yang dipercayai oleh yang lain untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Jadi Master Chief saat ini mengambil arah yang salah dan berada dalam masalah serius. Tapi O'Neill ada di sana untuk menyelamatkan hari.
Dengan hilangnya sang pemimpin, O'Neill melangkah maju. Dia menunjukkan kemampuan yang pasti dalam kepemimpinan dan strategi saat menyelamatkan Master Chief yang terluka, yang dia dan rekan setimnya yang bernama MC Sol tarik keluar dari zona bunuh diri jalur bahan peledak. Tak lama kemudian, mereka menerima bantuan dan helikopter tempur yang memberikan serangan terakhir. Dan misi penyelamatan itu pun sukses, di mana semua yang berpartisipasi dalam misi tersebut diterima di CRT pada adegan terakhir. Komandan John kemudian memberikan salib Angkatan Laut kepada O'Neill dan sebuah buku puisi yang berisikan puisi pendek mengasihani diri sendiri oleh Dr. Lawrence, yaitu sebagai penghargaan atas prestasinya dan rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Pesan moral dalam film ini adalah bahwa kita jangan pernah meremehkan perempuan. Selemah apapun, sekecil apapun, perempuan tetaplah kuat pada jalurnya sendiri. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa, bye.